Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Shalom, mari saya mengajak kita untuk berdiri sambil kita tundukkan sejenak kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan betapa Tuhan yang baik, yang sudah memelihara hidup kita di sepanjang minggu, yang sudah menjaga dan melindungi kita. Mari kita menyiapkan seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk kita bawa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita di sepanjang minggu yang kita jalani. Haleluya, makasih Tuhan. Sambil kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan pertolongan kepada kita dalam ibadah yang kudus pagi hari ini, datangnya daripada Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang tetap memelihara dengan kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami buka dan kami peralaskan kebaktian kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Kepala Gereja kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh besar setiamu
segenap hatimu. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, haleluya, melebihi segalanya Tuhan. Yesus lebih dalam Tuhan, haleluya. Yesus zalim dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami agungkan Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau bertata di atas puji-pujian kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami yang datang Kau akan jamah Tuhan satu persatu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan kebaktian hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Berikan sekali lagi kemuliaan buat nama Tuhan. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan. Haleluya. Kau Raja mulia Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Come on. Oh, datanglah dan bertahtalah Tuhan. Yes. Oh, haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, Dialah Tuhan kita. Oh, katakan pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan great, great is our. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Oh, great, great is our God. Haleluya, haleluya. Great is our God Tuhan. Terima kasih Bapak, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan kami dan Kaulah Raja kami. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu.
hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah
Makasih banyak ya Bapa. Besar dan anugerah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tak terhitung ya dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, lihat puji-puji yang kami naikkan Tuhan. Boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul semakin kuat ya. Mari kita membaca di 2 Tawarik pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. 2 Tawarik pasal 1 ayat ke-1, demikianlah firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allah menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Saudara dalam kasih Kristus, siapakah Salomo? Salomo adalah raja yang luar biasa, raja ketiga yang sangat dahsyat saudara. Ya, sebelum melakukan roda pemerintahan, dia datang kepada Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Lalu bertanya kepada Tuhan. Ya. Sambil dia bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan juga bertanya kepada dia. Ya, Salomo, mau apa kamu? Ya, di dalam roda pemerintahan yang engkau akan pimpin nanti bangsa Israel. Sangat luar biasa saudara, Salomo tidak nego-nego dengan Tuhan. Salomo tidak memikirkan untuk dirinya sendiri. Salomo tidak memikirkan untuk kepentingannya. Ya, kalau ada partainya dulu untuk kepentingan partai, enggak saudara ya. Salomo tidak mementingkan golongan-golongannya, tetapi Salomo mementingkan umat Tuhan pada saat itu dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Karena memimpin saudara bangsa Israel, saudara tahu bersama-sama kalau saudara membaca Alkitab ya, luar biasa bandelnya bangsa umatnya, bangsa Israelnya. Ya. Jadi Salomo harus benar-benar ya, ketika Salomo diberikan sebuah pertanyaan seperti itu ya, Salomo harus berpikir saudara, dia harus meminta apa ya kepada Tuhan. Ya. Salomo benar-benar saudara meminta sesuatu yang berbeda dari raja-rajanya sebelumnya. Dan sesudahnya juga pun demikian saudara. Akhirnya saudara ketika Allah menawarkan kau minta apa, lalu Salomo bilang saya ingin minta hikmat kepada Tuhan. Saudara kasih Kristus ya, seorang raja meminta hikmat ya, karena dia tahu bahwa pergumulannya sebagai pemimpin itu hal yang tidak mudah ya, hal yang tidak gampang. Saudara kasih Kristus ya, ayat 1 lah yang kita baca tadi bersama-sama, itu dampak dari apa yang Salomo minta kepada Tuhan, karena hikmat. Makanya ayat 1 mengatakan, bilang begini, menjadi kuat dalam kedudukannya. Itu disebabkan karena dia punya hikmat dari Tuhan. Ya. Dia memiliki hikmat yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Ya, dia tidak meminta harta, meminta kekayaannya, enggak saudara. Tetapi dia harus meminta atau dia meminta hikmat kepada Tuhan supaya dia bisa memimpin roda pemerintahan pada saat itu. Ya. Sebagai pemimpin, sebagai raja saudara, bukan sedikit tantangan atau pergumulan yang Salomo hadapi. Banyak banget saudara. Banyak sekali hal-hal yang dia temukan, pergumulan demi pergumulan. Tapi dengan hikmatnya Allah berikan kepada dia, dia mudah memutuskan semuanya itu. Amin.
Saudara dalam kasih Kristus ya. Tema yang saya sudah sampaikan tadi semakin kuat ya. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-8 ya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat ke-8 demikianlah firman Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Ya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 8 demikianlah firman Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Makin lama mereka semakin kuat saudara. Ya. Pergumulan tentu ada. Masalah tentu ada. Tapi ketika mereka dalam pengiringan kepada Tuhan, bukan semakin lemah, bukan semakin kendor, tapi Alkitab mengatakan mereka semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Saudara dalam kasih Kristus, pergumulan kita tidak gampang. Benar enggak saudara ya? Ya, masalah saya dan saudara tidak mudah hari-hari ini saudara ya. Kita sedang berhadapan dengan saudara tahu bersama-sama dengan masalah. Semua bangsa, semua negara berhadapan dengan masalah yang sama. Ya. Apakah kita pengiringan kita pada Tuhan semakin lama semakin turun atau semakin lama semakin kuat di hadapan Tuhan? Ya. Yang akan menjawabnya saudara adalah kehidupan kita masing-masing. Ya. Apakah kita akan semakin turun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, atau semakin naik kita kepada Tuhan? Ya, dengan ada masalahnya. Kehidupanlah yang akan membuktikan. Saudara bisa merasakan sendiri. Dengan ada masalah seperti ini, apakah kerohanian saya makin naik atau makin turun ya? Gitu. Saya mengharapkan saudara dalam kasih Kristus. Ya, jemaat Robot Kana, sekalipun ada masalah, ya rohani kita semakin lama semakin kuat. Amin. Ya. Apapun masalahnya saudara, ya. Dengan masalah virus seperti ini saudara, ya. Ketakutan selim mewarnai hidup kita. Ya. Waktu Jakarta dilakukan PSBB-nya saudara, ya. Kalau tidak salah malamnya atau ya besoknya ya, saya lihat ambulansnya antri ya, membawa orang-orang yang kena virus ya ke Wisma Atlet. Antri bayangkan ya ambulansnya, saya sempat oh Tuhan gitu ya. Kenapa kok bisa antri begini banyak gitu ya. Banyak jadi ketakutan, jadi khawatir saudara ya. Sebagai hamba Tuhan, ya namanya hamba Tuhan saudara ya. Kekhawatiran itu pasti ada. Ya, makanya saya bilang kepada anak saya, Grace, ya, tolong kalau ngobrol dengan orang, ya, bukan Papa membatasi, ya, pergaulan kamu. Tapi dalam keadaan seperti ini, sebaiknya harus hati-hati. Makanya Jemaat Kana, ya, kalau bisa, saudara, ya, setelah ya kebaktian, sebaiknya langsung pulang ke rumah, ya. Jangan nongkrong saudara. Ya. Amin. Ya. Sebaliknya udah pulang aja lah gitu ya. Jangan kumpul-kumpul lagi gitu. Ngeri saudara. Ya, benar. Ya. Membawa ketakutan ya di dalam kehidupan kita. Saya melihat saudara televisi ya. Memecah rekornya saudara 4.000 kemarin sekali naik sudah sehari. Kayak itu hal yang kok main-main saudara. Berarti virus di Indonesia itu semakin hari semakin bertambah semakin berkurang. Ya. Tapi sebagai anak Tuhan, ya, Alkitab hendak menghadap Allah di Sion. Artinya ketika saudara mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan, itu harus dilakukan saudara. Di sisi lain juga kita harus menjaga protokol-protokol yang ada. Ya, bukan berarti saya sebagai anak Tuhan, ya bukan berarti saya sebagai orang percaya pasti tidak akan kena corona. Oh enggak juga sih, saudara ya. Jangan begitu. Ya. Semakin saudara percaya kepada Tuhan, di sisi lain juga semakin saudara harus menjaga diri saudara. Ya, disiplin.
Itu yang terbaik. Saudara dalam kasih Kristus ya, semakin kuat. Kekuatan pada dasarnya dirindukan setiap orang. Benar enggak? Ya. Siapa sih yang tidak rindu kuat, segar tubuhnya? Semua pasti merindukan hari-hari ini. Ya. Dokter-dokter gizi bilang ya supaya virus agak tidak masuk dalam tubuh kita harus berolahraga, vitamin, ya, makan makanan yang sehat-sehat, ya seperti itu. Ya saya lakukan saudara ya, berolahraga paling tidak seminggu 3 kali, ya 1 jam. Saya lakukan hal itu. Ya, makanan-makanan juga harus diatur, ya sedemikian rupa saudara, supaya fisik kita, imun kita tetap kuat. Harus demikian, ya. Harus seperti itu saudara. Ya. Secara fisik supaya kita kuat, ya, supaya ada kekuatan dalam tubuh kita, dan virus sangat susah, sangat mudah, ya, tidak mudah untuk masuk mempengaruhi tubuh kita. Tetapi saudara, kekuatan harus kita sadari, jangan hanya pada fisiknya saudara. Kita harus sadari kekuatan bukan hanya pada fisiknya. Ada hal yang lain juga harus menjadi kuat di dalam tubuh saya dan saudara. Di dalam kita sebagai orang yang percaya. Ya itu saudara, kita harus kuat jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Karena itu akan berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Saudara kuat ya fisiknya, tapi kalau saudara tidak kuat rohnya dan jiwanya, susah. Itulah yang akan mewarnai kekhawatiran kita. Kalau tidak kuat jiwa dan roh itu. Ya. Saudara mungkin kuat seperti adik Rai. Kuat, badannya gede. Ya. Tapi jiwa dan rohnya lemah. Hubungan kita dengan Tuhan pasti akan lemah. Ya. Pasti akan mengurang. Ya. Tidak akan kuat untuk menghadapi masalah-masalah hari-hari ini. Ya. Menghadapi masalah-masalah hari ini bukan kekuatan fisiknya yang ada di depan. Tapi jiwa dan roh itu saudara. Ya, semangat itu yang harus kita hadapi masalah itu. Saudara dalam kasih Kristus. Jiwa kita harus di pihak Tuhan. Roh kita harus di pihak Tuhan. Supaya iman kita tetap kuat, supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau jiwa dan roh kuat. Tapi kalau jiwa dan roh kita lemah, saudara, ya, sedikit-sedikit bersungut-sungut, ya, tidak mudah bersyukur, ya, berbentah-bentah, saudara, dan lain, saudara, ya, itu yang akan membawa kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Tidak mampu, ya, tidak sanggup melangkah di hari-hari. Ya. Sedikit-sedikit bertanya kepada Tuhan, sedikit-sedikit bertanya kepada Tuhan. Ya. Bukan fisik yang berhubungan kita dengan Tuhan, saudara, ya, tapi jiwa kita, roh kita. Ya. Itu yang harus berhubungan dengan Tuhan. Kalau jiwa kita lemah, ya, kalau jiwa itu saudara, ya, sumbernya 3. Ada pikirannya, ada perasaannya, saudara, ada kehendaknya. Ya. Pikiran itu berbicara tentang berpikir, saudara. Ya. Kehendak itu berbicara tentang bagaimana harus memilih. Ya. Dan perasaan itu berbicara tentang rasa. Ya. Rasa itu ada rasa bersyukur, rasa cinta, rasa mengasihi. Kalau itu lemah, saudara, nggak akan mungkin. Ya. Saya dan saudara hari-hari ini akan kuat. Saya mengharapkan saudara, bila jiwa dan roh kita berapi-api, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Tetap semangat, ya. Iman kita, ya, tetap bersyukur. Ya. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Dan katakan kepada Tuhan, bersama Engkau saya percaya Engkau pasti akan menolong saya. Mari kita membaca saudara dalam Roma.
Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Ya. Roma pasal 12 ayat ke-11, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendak kerajinanmu kendor, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara langkah Kristus, ya. Jelas sekali Paulus sampaikan, ya, kepada jemaat di Roma. Janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala, berapi-api, semangat saudara. Ya. Artinya begini saudara, peningkatan roh kita atau jiwa kita bukan semakin hari semakin menurun. Sekalipun ada masalah, ya Paulus mengatakan semakin hari supaya semakin bernyala-nyala. Ya, ada api semangatnya di sana saudara. Ya. Jangan sampai kendor saudara. Memang saudara, siapa sih tidak takut hari-hari ini? Ya. Tetapi jangan tergoyangkan jiwa saya dan saudara. Ya. Sehingga ketakutan selalu mewarnai hidup dan saya dan saudara. Sehingga saudara tidak bisa merasakan kasih Tuhan, hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak bisa ya merasakan hal itu kalau ada yang menghambat. Ya. Salah satu yang paling menghambat dalam kehidupan saya dan saudara adalah tidak mau bersyukur. Ya. Ada kendor saudara, kendor imannya, kendor kasihnya, kendor kesabarannya, bangsa banyak sekali kendor-kendornya saudara. Ya. Mana mungkin saudara akan berhubungan dengan Tuhan hal-hal seperti ini. Kalau di sisi lain saudara dalam keadaan kendor. Gitu. Siapakah yang berperang di sana saudara? Jiwalah yang berperan di sana. Kalau jiwa kita lemah, tidak kuat, tidak akan mungkin saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak akan mungkin kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan akan berapi-api. Kalau jiwa kita kendor. Saudara boleh kuat secara fisik. Ya. Tapi kalau jiwa kita lemah saudara, susah. Ya. Susah kita. Susah dalam pengirian kita kepada Tuhan. Mazmur Daud bilang begini saudara. Ya. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-11 ya. Ke-12, ke-11 ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Saudara, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa ya engkau gelisah dalam diriku? Rasa besar masalah yang Daud hadapi saudara, ya tidak henti-hentinya. Ya. Daud merasa banyak sekali problema yang dihadapi saudara. Ya. Tapi di ayat yang ke-11 dia mengatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Artinya gini saudara, artinya Daud ingin mengatakan begini saudara. Hai jiwa bangkit, semangatlah gitu ya. Dia bilang kepada dirinya sendiri. Ya. Jangan kendor ya, berapi-apilah hai jiwaku. Karena tahu Daud mengerti saudara. Kalau jiwanya terpengaruh saudara, ya campur tangan Tuhan pasti dia akan dirasakan. Hadirnya Tuhan pasti ya tidak akan dia alami ya secara luar biasa kalau jiwanya terganggu. Ya. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 2 saudara, demikianlah firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, jangan lupakan kebaikannya ya. Pujilah hai jiwaku dan jangan lupa akan kasih Tuhan. Jangan lupa anugerah Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan yang selalu mewarnai hari lepas hari dalam hidupnya. Jangan lupa hal itu. Jangan masalah hanya satu, tapi kebaikan Tuhan begitu beribu-ribunya. Saudara lupa, kita lupa, Daud lupa saudara. Malah masalahnya satu, tapi begitu gampangnya kita melupakan segala kebaikan Tuhan yang berjuta-juta di belakang yang kita pernah alami. Benar enggak? Saudara, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan di masa lalu. Ya.
Jangan lupa saudara. Saudara, terlalu banyak Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tidak akan terhitung berapa banyak berkat yang Tuhan berikan. Ya. Sangat disedihkan kalau saudara lupa hal itu. Karena hanya masalah sehari itu. Ya enggak saudara? Ya. Sangat disedihkan saudara kalau saudara lupa kebaikan Tuhan. Begitu besarnya, begitu baiknya. Hanya gara-gara masalah, hanya satu masalah tersebut. Lalu saudara melupakan kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang pernah saudara alami di belakangnya. Ya. Saudara yang kasih Kristus, ya. Mari kita baca dalam Bilangan pasal 14 ayat 24. Bilangan pasal 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb. Dengar saudara. Karena lain jiwa yang ada padanya. Ya. Tetapi hambaku Kaleb, apa saudara? Lain jiwa. Lain jiwa artinya berbeda dengan orang-orang lain saudara. Ya. Semangatnya. Ya. Kesetiaannya. Imannya, percayanya berbeda dengan yang lain-lain saudara. Kata firman Tuhan, lain jiwanya. Ini yang Tuhan suka saudara kepada Kaleb. Dari pengintai itu membawa kabar buruk, tapi Kaleb tidak. Karena dia punya jiwa yang begitu luar biasa. Dia mengatakan pasti kita bisa menang untuk berperang dengan musuh-musuh yang ada yang kami lihat di sana. Itu luar biasa saudara. Kalau jiwa kita berapi-api saudara, apapun yang di depan, Tuhan pasti akan bersama saya. Ya. Tuhan akan menyertai kita. Semangat hidup kita saudara. Ya. Makanya jangan sampai jiwa kita kendor saudara. Ya. Kaleb saudara luar biasa. Ya. Tetapi hamba Kaleb lain jiwanya. Berbeda dengan yang lain-lain saudara. Saya berusaha supaya jemaat Robot Kana berbeda ya dengan orang lain jiwanya. Amin. Kalau jiwa sana, di luar sana jiwanya mungkin lagi goncang saudara. Kita jangan goncang saudara. Ya. Katakan, hai jiwa bangkit. Ya. Hai jiwa engkau tahu kan bahwa Tuhan bersama saya. Katakan demikian saudara. Ya. Dan saya yakin Tuhan akan menolong saya dan saudara. Ya. Saudara tidak akan mungkin punya masalah setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Benar enggak saudara? Tidak akan mungkin setiap hari saudara punya masalah. Setiap hari saudara punya, setiap hari saudara punya masalah. Setiap hari tidak akan mungkin saudara. Tetapi setiap hari saya yakin dan saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, tidak akan mungkin saudara punya masalah setiap hari lepas hari. Tidak akan mungkin. Tapi saya yakin setiap hari saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti saudara merasakan perlindungan dari Tuhan. Saya yakin. Ya, perjalanan saya dari Cimbulut sampai di sini saudara, karena perlindungan Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Saudara demikian juga hal yang sama. Dari rumah sampai ke gereja itu perlindungan Tuhan. Jadi hari lepas hari kita diwarnai oleh berkat Tuhan. Amin saudara. Ya. Tapi ketika ada masalah sering kali kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Benar enggak? Kenapa harus terjadi demikian? Ya. Bertanya-tanya kepada Tuhan. Nggak habis-habis pertanyaannya. Ya. Nggak habis-habis saudara. Ya. Dari pagi sampai malamnya, menjelang tidur, bertanya terus, kenapa harus terjadi demikian, kenapa harus terjadi demikian, kenapa harus terjadi demikian. Bertanya-tanya, malah saudara, ada jemaat-jemaat Tuhan juga, ya harus membuat seperti, membuat perjanjian dengan Tuhan. Kalau engkau tidak memberkati saya, ya saya tidak akan ke gereja, saya tidak akan mengiring Tuhan. Ya, untung Tuhan tidak sama dengan pendeta. Coba aja, silakan aja lah. Gitu ya. Ya. Saudara yang kasih Kristus ya. Seringkali kita bertanya-tanya. Ya. Kenapa? Nah, saudara yang kasih Kristus. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Ada masalah. Tapi seringkali saudara bertanya kepada Tuhan, kenapa saya diberkati oleh Tuhan?
Masalah seringkali kita bertanya. Tapi ketika Tuhan berkati saya dan saudara, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau berkati saya Tuhan ya? Kenapa saya diberkati? Kenapa? Ya, kenapa saya dapat rumah? Kenapa saya dapat mobil? Ya, dari pagi sampai malam menjelang tidur. Apakah saudara sering bertanya-tanya kepada Tuhan? Paling tidak hanya 2 saja pertanyaan. Ya, yang saudara sampaikan. Ya. Apa doanya itu? Puji Tuhan dan aku bersyukur pada Tuhan. Paling cuma 2 itu. Nah, puji Tuhan lah saya diberkati. Ya. Puji Tuhan saya menerima ini. Puji Tuhan saya menerima itu. Aku bersyukur Tuhan. Itu aja. Ya. Tapi tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa saya diberkati Tuhan? Ya. Kenapa saya dapat ini? Dapat itu. Ya. Kok jalan saya sepertinya mulus Tuhan? Ya. Tidak ada halangan. Saya merindukan ini, Tuhan bukakan jalan. Saya merindukan itu, Tuhan bukakan jalan. Ya. Tidak ada halangan sama sekali. Begitu baiknya, puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalau ada masalah, ya, selalu dikte kepada Tuhan. Ya. Bertanya terus. Ya. Saudara yang kasih Kristus. Ya. Masalah itu pasti ada. Ya. Tidak mengapa kita bertanya kepada Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Lewat kita bertanya kepada Tuhan, kita sedengkan Tuhan, sedengkan telinga. Kita dengar apa yang Tuhan akan jawab. Ya. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi saudara, sebaiknya jika kita diberkati oleh Tuhan, kita bertanya juga kepada Tuhan, kenapa saya diberkati Tuhan? Ya. Lalu sedengkan telinga, nanti Tuhan akan jawab. Ya. Karena kau begini. Dapatlah jawabannya saudara. Amin saudara ya. Saudara kasih Kristus, saya pelajari jika kita memiliki jiwa dan roh yang kuat, ya paling tidak ada 4 hal. Ada 3 hal yang kita dapatkan saudara. Ya. Jika kita memiliki jiwa saudara dan roh yang kuat saudara ya, ada 3 hal yang kita akan dapatkan. Hal pertama, hidup kita stabil. Hidup kita akan stabil saudara. Kalau punya jiwa dan roh yang kuat, maka hidup kita akan stabil. Artinya mau ada masalah, kita tenang. Ya, biasa-biasa saja. Ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai saya, akan membukakan jalan. Ya. Kalau jiwa dan roh itu kuat. Ya. Kita mengerti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang setia kepada Dia, yang selalu mengiring Tuhan. Tidak akan. Ya. Hidup kita akan stabil, tidak akan bimbang saudara. Tidak ada pada kekhawatirannya. Tidak ada pada ketakutannya saudara. Ya, berjalan pada relnya firman Tuhan. Dan kita tetap enjoy saja. Ya, kita tahu bersama-sama Tuhan akan menyertai langkah-langkah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Mau ada berkat, ya kita tenang. Mau ada masalah, kita tenang juga. Ya. Karena kenapa? Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, baik di tengah badai, baik pun tidak saudara. Dunia penuh dengan gejolak saudara. Masalah-masalah di luar tidak gampang untuk kita hadapi. Ya, harus membutuhkan jiwa yang tenang supaya bisa stabil untuk mengambil sebuah keputusan yang benar atau tepat. Jadi saudara yang kasih Kristus, yang saya pelajari, hal yang pertama, hidup kita akan stabil. Akan stabil. Ya. Kalau jiwa roh kita kuat. Lalu hal yang kedua saudara, hidup kita menjadi lebih semangat untuk maju. Ya. Semangat untuk maju. Ya, banyak orang yang roh dan jiwanya di luar sana saudara, ya, terganggu. Ya. Terganggu. Sehingga gampang putus asa. Ya. Gampang bimbang. Ya. Gampang bunuh diri. Ya. Saudara,
Sebulan yang lalu saudara ya, di Soreang. Ya. Ini karena keputusan, disebabkan karena ada masalah. Ya. Baca koran, lihat televisi saudara. Ya. Di kantor Departemen Agama ya, begitu banyak orang yang sedang antri ya, menggugat atau bercerai saudara. Ya, sudah pernah dengar berita itu? Ya. Banyak sekali baik laki-laki mengadukan perceraian, baik itu perempuan. Ya, di Soreang antrian saudara. Ya. Apa sih yang menjadi penyebab kok bisa begitu? Gitu ya. Apa sih yang menjadi penyebab kok bisa dilakukan, bisa terdapat hal seperti itu? Karena masalah saudara. Karena masalah. Saudara yang kasih Kristus. Jadi begitu banyak masalah-masalah di sana saudara. Ya, yang mengganggu akan kemajuan hidup kita. Ingin maju tapi ada masalah. Ingin maju tapi ada masalah. Ya. Sekali lagi tapi sebagai anak Tuhan. Kalau kita punya jiwa dan roh yang kuat. Ya, kita akan semangat untuk maju. Masalah ada tapi tetap maju. Tangan ada tapi tetap maju. Ada semangat, ada gairah saudara. Tidak putus asa. Maju terus saudara. Seperti Kaleb saudara ya, dan Yosua. Mereka tetap maju terus. Mereka lihat ke depan saudara. Benar saudara. Masalah begitu banyak. Ya. Orang-orang yang gemuk, tinggi badannya saudara. Tidak akan mungkin ya akan tembus benteng tersebut. Tapi Kaleb berkata, tidak. Kita harus maju. Ya. Yosua berkata kita harus maju karena mereka punya jiwa ya, yang luar biasa. Ya. Saudara kasih Kristus, marilah ya di tengah masalah seperti ini ya, jangan kita kendor saudara. Kita harus punya kemajuan. Halangan itu ya jangan membatasi ya akan kerinduan saudara. Percayalah saudara, kalau saudara punya kerinduan untuk maju, yang penting itu di pihak kita saudara. Kalau saudara punya kerinduan untuk maju, maka Tuhan akan menolong saudara. Ya. Jadi tugas kita hanya kemauan aja. Tugas kita ingin majunya. Tetapi lebihnya dari itu saudara, lebihnya ya dari itu Tuhan akan berperang dengan saya dan saudara. Amin. Tuhan akan bersama-sama dengan saudara. Nggak akan mungkin saudara berkat itu datang secara tiba-tiba. Nggak akan mungkin. Datang, berkat itu datang, lalu waduh, enggak akan mungkin. Ya. Apapun rencana saudara ke depan, kalau saudara punya, saya ingin maju. Walaupun ada corona, saya ingin maju. Walaupun ada corona, saya ingin maju. Maju aja saudara. Ya. Tuhan akan menghargai cara berpikir saudara untuk maju. Ketika Tuhan menghargai hal itu saudara, maka Tuhan tidak hanya sekedar menghargai, tapi Tuhan campur tangan kehidupan saudara. Ya, Tuhan akan bersama-sama. Masalah ada tapi Tuhan akan membela. Masalah ada tapi Tuhan di pihak saudara. Masalah ada tapi Tuhan selalu menyertai saudara. Ya. Saudara, kalau kita memiliki jiwa ya dan roh yang kuat, hal yang kita dapatkan adalah hidup kita ya, semangat untuk maju pasti ada. Hal yang ketiga saudara, kalau kita memiliki jiwa roh yang kuat, maka kita akan menyelesaikan setiap persoalan. Dan kita akan melihat masalah, kita akan melihat dahsyatnya Tuhan, ya, kuasanya Tuhan. Ya. Kita akan melihat perkara-perkaranya Tuhan, ya, yang luar biasa. Ya. Kalau kita memiliki jiwa dan roh yang kuat, ya, maka persoalan-persoalan bukan berarti mudah untuk diselesaikan, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan berjanji sangat-sangat luar biasa. Ya. Saudara akan merasakan masalah itu ada, tapi masalah itu ada saudara, tapi bukankah Tuhan di pihak kita yang akan menyelesaikan masalah tersebut? Bangkitlah saudara ya, memilikilah jiwa dan roh yang kuat ya, maka kita bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada.
Orang yang gampang putus asa, gampang kecewa, gampang stres, gampang tersinggung akan selalu mengalami hambatan-hambatan yang besar. Ya, akan dialami saudara. Ya. Kalau sedikit-sedikit ya kecewa, sedikit stres dan lain-lain saudara. Ya. Mari saudara dalam kasih Kristus ya. Dalam 3 hal ini kalau kita memiliki jiwa yang kuat, ya, hidup kita akan stabil, kita akan lebih semangat dalam Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki jiwa yang kuat, ya, kita akan menyelesaikan setiap persoalan. Maka kehidupan saya dan saudara bukan semakin hari semakin turun, tapi semakin hari semakin naik dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan saudara. Ya. Tujuan saudara, renungan saat ini. Ya. Renungan saat ini adalah bagaimana kita dapat memberikan dampak kepada orang lain. Ya. Kalau kita tidak semangat, benar nggak ya? Saudara kasih Kristus ya, bagaimana kita dapat memberikan semangat kepada orang lain kalau kita sendiri tidak semangat? Ya, maka tidak akan tercapailah namanya ini. Aku utuslah aku. Tidak akan tercapai. Kalau jiwa kita kendor, roh kita kendor, tidak akan mungkin orang akan bercermin kepada saya dan saudara. Dan mereka tidak akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dan tema kita tidak akan tercapai. Ya. Oleh sebab itu saudara, ya. Kalau kita sendiri tidak stabil, kita tidak semangat, tidak bisa menyelesaikan persoalan dan tidak memiliki pengalaman dasar dengan Tuhan, ya. Ini merupakan contoh, ya. Contoh saudara, ya, yang tidak baik sebagai orang yang percaya. Sekali lagi ini tidak akan tercapai. Tema kita tidak akan tercapai. Menjadi berkat saudara bukan hanya sekedar kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, ya, menyampaikan Injil kepada orang lain, tapi menjadi berkat juga saudara. Ya, seperti hamba Tuhan sudah menyampaikan, perilaku kita, perkataan kita, karakter kita itu juga harus menunjukkan bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang melihat Kristus dalam hidup kita. Bagaimana orang melihat Kristus dalam hidup saya dan saudara? Kita itu bersungguh-sungguh, ya, tidak mudah bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Hal ini tidak akan tercapai. Ya. Orang sangat mudah melihat Kristus, ya, di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara punya roh dan jiwa, ya, yang kuat dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat di dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa, ya, biarlah Tuhan selalu menyertai saya dan saudara apapun masalahnya. Saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau bantu kami. Engkau beri kekuatan kepada kami ya Bapa, supaya kami bisa melihat campur tangan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Selanjutnya serahkan kepada Engkau. Mari kita nyanyikan bersama. Mari kita nyanyikan bersama, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Kami percaya bersama Tuhan, kami dapat melakukan segala perkara. Kami percaya Engkau yang berperang ganti kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali boleh mengobarkan semangat kami, boleh membangkitkan roh dan jiwa kami untuk kami senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya kemenangan Engkau sudah sediakan buat kami semua. Biar kiranya Roh Kudus yang berikan kami kekuatan untuk kami boleh tetap tinggal setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah membagikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada saat pagi hari ini, Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan. Biar penyertaan Tuhan Allah Immanuel yang kembali Engkau nyatakan atas setiap umat Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun pergi dan berada. Terima kasih Bapa, siap uluran tangan umat Tuhan melalui persembahan. Biarnya Tuhan yang akan membalasnya dengan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan setiap umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tingkap-tingkap langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka, pekerjaan, usaha, pribadi, keluarga, bahkan apapun yang mereka cita-citakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih berada dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk Papa Melda yang tangannya masih mengalami sakit. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus mengerjakan kesembuhan yang sempurna. Kalau Engkau sudah menolong dia, kami percaya Engkau akan menyelesaikan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu lain yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan juga melawat dan Tuhan mengerjakan kesembuhan yang ilahi. Terima kasih Tuhan, pimpin umat Tuhan dalam perjalanan mereka pulang ke rumah masing-masing. Biarkannya mereka boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat yang daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bye.